Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan memberitahu Anda step demi step untuk Anda yang baru mau atau baru pertama kali menggunakan iPhone bypass. Di video sebelumnya saya sudah unboxing ya iPhone 13 Basic bypass. Dan kali ini saya mau menguraikan langkah step demi step untuk pertama kali menggunakan atau menyalakan iPhone 13 Basic ini. Jadi langkah-langkah ini perlu diperhatikan ya, karena jika salah-salah bisa membuat iPhone 13 ini terlock iCloud kembali atau kehilangan bypassnya. Banyak pengguna baru yang kelok lagi iCloud, iPhone bypassnya, karena yang baru masuk kan langsung menginstal aplikasi, langsung login iCloud, langsung menginstal aplikasi-aplikasi yang nggak penting, lalu download, lalu login sembarangan, lalu akhirnya terupdate dan terjadilah lock iCloud kembali. Di video kali ini saya akan menguraikan langkah demi langkah, step demi stepnya, jadi tonton sampai habis, jangan sampai di skip atau terlewatkan. Kita buka. Baik kawan-kawan, langsung aja ya. Jadi di sini saya ada iPhone 13 Basic yang kemarin sudah ada video konten unboxingnya ya. Yang lain kita singkirkan dulu. Di video ini saya akan menunjukkan langkah demi langkah, mulai dari pengaturan awal, penghematan baterai, cara menggunakan akun iCloud-nya dan akun Google-nya dengan benar, sampai menginstal aplikasi yang dibutuhkan untuk penggunaan sehari-hari. Langsung aja kita mulai ya. Langkah pertama, kita buka pengaturan atau setting ya. Hal yang pertama yang saya lakukan adalah langsung buka ke umum atau general. Coba dulu cek dulu iPhone-nya, kayak iOS-nya, iOS berapa, kemudian nomor serinya sekalian Anda cek juga nih ya, memorinya berapa, IMEI-nya berapa, dan lain-lain. Kemudian di sini masuk di bawah mengenai, yaitu pembaruan perangkat lunak. Ini pembaruan otomatisnya di off-kan saja. Walaupun bypass itu sudah, maksudnya di blok OTA, dia di blok nih, dia tidak akan masuk iOS yang barunya karena sudah diblok oleh bypassnya. Ini contohnya, di pembaruan otomatis masih nyala, WiFi sudah tersambung, internet sudah tersambung ya. Cuman di sini kita klik dia tidak akan bisa. Tapi jangan underestimate bagaimana jika tiba-tiba tahu-tahu terdownload otomatis iOS-nya ya kan. Jadi mendingan di off-kan saja nih yang ada di dalam pembaruan otomatisnya. Tidak ada unduh otomatis atau install secara otomatis. Jadi iOS Anda aman bertahan di pertama kali Anda membeli. Kenapa sih harus dimatikan ya? Karena pada iPhone bypass itu, update iOS itu bukanlah sesuatu yang boleh dilakukan sembarangan. Jadi bypass nih, diingat-ingat, bypass itu tidak boleh update sembarangan. Berbeda dengan iPhone normal yang bisa update iOS sampai yang terbaru sekalipun, walaupun masih beta pun bisa di-download. Cuman kalau untuk bypass itu jangan. Jadi nanti efek negatifnya bisa jadi mungkin ada bug baru, mungkin juga tiba-tiba terlock iCloud lagi gitu loh. Kemudian langkah kedua masih di dalam pengaturan ya, masih di dalam pengaturan. Coba masuk ke dalam privasi dan keamanan. Ini ada layanan lokasi ya. Layanan lokasi ini akan terintegrate oleh aplikasi-aplikasi. Jadi layanan lokasi ini idealnya itu dimatikan saja. Jadi dengan mematikan layanan lokasi ini, baterai iPhone Anda tidak akan boros karena tidak akan bekerja di latar belakang secara terus-menerus meminta lokasi padahal tidak Anda gunakan aplikasinya. Jadi dimatikan saja. Kemudian masuk ke pengaturan yang menurut saya juga sangat penting di keawetan baterai, yaitu ada di general. Kembali lagi di umum, matikan segarkan app di latar, dimatikan saja karena ini juga hampir sama seperti lokasi ya. Jadi walaupun iPhone Anda off, dia akan tetap mengambil data dari aplikasi atau di backgroundnya masih akan tetap
mencari data. Jadi dimatikan saja agar tidak ada yang terupdate otomatis dan menghabiskan data Anda. Kemudian dari pengaturan tersebut ada juga nih, ini opsional, cuman sebaiknya buat saya diikuti saja, seperti airdrop, matikan saja. Jadi biar airdrop Anda tidak mencari-cari pasangannya, jadi tidak menyala. Kemudian airplay dan hand off ini juga dimatikan saja. Dimatikan saja. Kemudian picture and picture matikan saja. Kemudian tanggal waktu ya setting seperti biasa aja ya. Setelah durasi layar juga nggak usah lama-lama ya, durasi layar mah seperti biasa aja. Konten dan privasi di off kan saja. Kemudian layanan lokasi nih, yang tadi saya bilang layanan lokasi mereka semuanya on, jadi mendingan tadi di pengaturan itu dimatikan saja. Nah, setelah di pengaturan ini selesai yang tadi, kita keluar. Sekarang kita mulai filter. Kita filter aplikasi yang tidak digunakan. Salah satunya apa? Untuk memori agar lebih besar gitu loh, tidak nyempit-nyempitin memori, sama kinerja iPhone Anda pun tidak terganggu oleh aplikasi yang tidak digunakan. Caranya simpel aja ya, lakukan saja seperti biasa aja ya, di-uninstall aja. Kayak saya nih, saya kan kayak FaceTime, TV, podcast, terus wallet atau dompet. Kemudian ada lagi seperti jurnal, freeform, kiat, pintasan, itu saya tidak pakai. Jadi itu semuanya saya hapus. Seperti di iPhone 14 Pro saya. Aplikasi bawaannya itu sudah tidak saya gunakan lagi. Jadinya seperti media sosial dan marketplace. Langkah-langkah yang pertamanya lagi nih, yang paling utama nih itu adalah siapkan satu akun iCloud dan satu akun Google Anda. Ini dua akun ini sangat penting karena dua-duanya akan digunakan, cuman akan saya jelaskan lagi digunakannya sebagai apa. Daripada nanti download dan menghabiskan waktu, saya akan perlihatkan di iPhone 14 Pro saya. Jadi gini guys, untuk akun iCloud, ingat akun iCloud hanya digunakan untuk satu aplikasi. Saya ulangi, satu aplikasi, yaitu di App Store. Jadi Anda login iCloud itu hanya di App Store, jangan di lain-lain. Di pengaturan itu nggak perlu. Jadi Anda sebaiknya login iCloud hanya di App Store. Ini seperti saya ya. Sini sudah saya masukkan iCloud saya di App Store. Fungsi akun iCloud itu hanyalah untuk mendownload aplikasi-aplikasi yang ada di App Store. Saya akan kasih tahu aplikasi utama yang pertama harus di-download adalah Anda harus mendownload satu aplikasi utama, yaitu adalah Google, kemudian Gmail. Dua aplikasi ini sangat penting karena kalau untuk saya mengkoneksikan akun-akun Instagram, TikTok, bahkan Shopee, Facebook, dan semuanya saya kaitkan ke akun Google. Jadi makanya saya masukkan sini download pertama itu adalah Google dan Gmail. Setelah mendownload dan login akun Google Anda baru silahkan login ke Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain yang akun-akun yang Anda punyai, aplikasi yang Anda punyai, silahkan login saja. Namun download dan loginnya dengan Google, jangan dengan iCloud. No, Google. Nah, setelah Anda login dengan Google, maka Anda dapat menggunakan media sosial Anda dengan mudah seperti biasa. Seperti biasa, ini buktinya iPhone bypass saya masih bisa digunakan untuk TikTok, kemudian bisa juga untuk di Facebook, kemudian juga bisa di Shopee, bisa juga untuk di Thread, kemudian bisa juga di aplikasi e-wallet saya seperti GoPay atau Link Aja. Ini saya gunakan untuk
naik LRT Jadetabek, sama GoPay pun untuk belanja-belanja di supermarket. Yang penting itu, ingat saja kawan-kawan ya. Jadi satu iCloud itu untuk masuk ke App Store dan satu akun Google untuk masuk ke aplikasi-aplikasi Anda gitu loh. Jadi kesimpulannya, dengan mengikuti tips seperti saya, tips dari saya, Anda dapat menggunakan iPhone 13 bypass itu dengan nyaman dan aman gitu loh. Satu, baterainya awet juga, tidak boros. Kemudian lebih meminimalkan resiko terjadinya masalah di kemudian hari gitu kan. Seperti ini, iPhone 14 saya, iPhone 14 Pro saya sudah saya gunakan dan sampai sekarang masih membantu saya untuk membuat konten-konten di YouTube dan media sosial lainnya. Jadi gini guys, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Di video selanjutnya juga saya masih akan membongkar tentang iPhone. Next video saya mau bongkar iPhone 12. Ini iPhone 12 Pro Max juga akan saya bongkar. Dan kemudian saya juga akan membongkar iPhone 11 Pro Max dan ganti LCD iPhone 11 Pro Max milik saya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.